Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Sobat belajar semuanya, hari ini kita akan sharing dan kedatangan orang spesial yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengalami fase-fase yang bisa kita pelajari. Dan ada seorang security atau satpam, satuan pengamanan, yang hari ini beliau menjadi Wideiswara Madya. Beliau Wideiswara Madya di Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto di Kementerian Kesehatan. Dan kita sapa Pak Wansa. Apa kabar Pak Wansa? Alhamdulillah. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak Wansa ini adalah nama singkatan. Nah, kalau di Ciloto ini kan sering banget disingkat-singkat ya. Pak Wansa ini sebenarnya nama aslinya siapa sih Pak Wansa? Nama panjang saya dari Wansa itu adalah Wawan Saiful Anwar. Oh, Wawan Saiful Anwar. Ternyata Wansa itu Wawan Saiful Anwar. Pak Wansa, kita ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Mohon izin ya Pak. Nah, Pak Wansa ini asli dari mana Pak? Kelahiran Kabupaten Cianjur, tapi Kecamatan Cikalongkulan. Nah, Cianjur ini adalah daerah Jawa Barat, sobat belajar semuanya. Pak Wansa ini kisah yang luar biasa ya, teman-teman. Seorang satpam atau security menjadi seorang wideiswara. Nah, kita gali nih ilmu apa dan mungkin ada amalan-amalan apa yang bisa mengantarkan Pak Wansa oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan untuk menjadi Wideiswara Madya. Jadi BLKM atau BBPK Ciloto sekarang itu kerja di mana dulu Pak Wansa? Pertama masuk kebetulan qadarullah ya. Saat itu yang kosong adalah di bagian security. Jadi pertama masuk saya di security yang pertama kali. Oh, kan Pak Wansa daftar ngelamar kerja di bagian security. Tentu dulu nggak langsung PNS ya Pak? Nggak langsung PNS ya Pak Wansa ya? Betul. Jadi melamar kerja sebagai pegawai BBPK Ciloto tapi non PNS waktu itu, tahun 90. Nah, sebelum masuk ke BBPK Ciloto atau BLKM, Bapak sempat kerja dulu mungkin di mana Pak? Saya sempat ngajar di Sekolah Diniyah dan MI. Oh, memang Bapak basicnya juga sebagai pengajar ya? Iya, di Sekolah Diniyah. PGAN Cianjur. PGAN itu sekelas SMA Pak? Kelas SMA. SMA ya. Dulu kan ada SGO. Oh iya, SGO, Sekolah SPG, Guru Olahraga, Sekolah Pendidikan Guru. Iya, Ini sekolah PGA. Sekolah Pendidikan Guru Agama. Oke, jadi dulu Pak Wansa tahun berapa lulus dari SPGA itu Pak? Di 90. Oh, memang di tahun itu juga ya Bapak lulus Juli, ngajar dulu tahun bulan Desember Bapak ngelamar ke BBPK Ciloto sebagai security ya Pak. Oke. Nah, security itu tahun berapa sampai tahun berapa Pak Wansa? 10 sampai 95. 5 tahun Bapak berpengalaman sebagai satpam ya, security ya. Dulu namanya satpam apa security sih Pak? Pertama dikenalkan adalah satpam. Satpam ya. Ketika jadi satpam Bapak dulu, Bapak berarti sering menjaga kebugaran badannya Pak? Iya. Badan. Bapak dulu dilatih sama siapa pas jadi satpam Pak? Papa pernah latihan sama siapa aja? Ada tim ya, yang khusus setiap satpam itu dibawa ke Cisarua, ada tempat latihan di sana. Oh, polisi atau tentara Pak? Tim polisi. Polisi ya, diasuh oleh polisi gitu ya. Dan juga ada pembinanya, Babinsa dan apa namanya ya? Kamtibas. Kamtibas. Berarti selama 5 tahun itu Bapak bekerja dapat shift juga Pak, shift siang, shift malam gitu? Iya, betul. Bapak ngalamin shift malam gitu ya? Iya. Suka dukanya menjadi seorang satpam selama 5 tahun Bapak apa aja Pak? Mungkin dukanya Pak? Alhamdulillah sih selama bekerja di BK Ciloto memang karena keinginan sendiri, rasanya duka ini tidak ada. Selalu bersyukur saja. Bersyukur ya Pak. Ya. Kalau suka pasti banyak ya Pak. Iya. Nah Pak, awal kali Bapak setelah jadi satpam ditempatin kemana Pak? Sebelum jadi Wideiswara nih kita ceritanya nih. Iya. Dulu dari satpam terus ke ditempatkannya di Wisma Chandra Husada.
Di Wisma Chandra. Jadi Chandra penjaga Wisma. Wisma, Pak. Penjaga Wisma. Oke. Bapak diangkat PNS tahun berapa? Diangkat PNS itu tahun 1998. Oh, jadi selama jadi satpam belum PNS. Belum PNS. Lalu Bapak pindah jadi pramu Wisma di Wisma gitu ya. Di Wisma berapa tahun Pak di Wisma? Penjaga Wisma 3 tahun. Petugas Wisma 3 tahun. Berarti setelah petugas Wisma baru Bapak diangkat jadi PNS. Iya. Berarti cukup 8 tahun Bapak 8 ya. tahun. 8 tahun jadi honorer gitu ya zaman Iya. dulu Pak. Zaman dulu honorer. Oke, nah ketika sudah diangkat jadi PNS, Bapak ditempatkan di mana Pak? Pengurus barang. Pengurus barang. Maksudnya Pengurus apa? Bapak barang. ngurusin barang milik negara maksudnya. Iya, Oh. BUMN. Nah, Bapak mulai tadi jenjangnya Bapak sederajat SMA ya. Terus Bapak masuk kuliah ke S1. Kapan kuliah S1 Bapak? Kuliah S1 itu mulai tahun 2000. 2 tahun setelah PNS. Iya, Nah, betul. 2 tahun setelah PNS Bapak S1. S1. Apa yang memotivasi Pak Wansa? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang memotivasi utama adalah pengen jadi guru. Pengen jadi guru. Maksudnya Iya. Bapak mau pindah ke sekolah nanti? Enggak, bayangan kan ngobrol-ngobrol dengan pegawai di sini. Di sini ada Widya Suara katanya. Oh, maksudnya guru tuh Widya Suara. Widya Suara. Oh, Bapak memang udah berniat tuh waktu ketika jadi satpam terus jadi PNS, Bapak tuh udah berniat untuk menjadi Widya Suara. Pingin. Oh. Sudah pingin. Emang sudah pingin jadi Widya Suara. Iya. Karena Bapak suka ngeliatin Widya Suara seperti apa. Iya. Akhirnya Bapak pengen jadi Widya Suara. Iya. Akhirnya Bapak kuliah S1 gitu ya, Pak. Iya. Oke. Dulu kan S1 masih boleh ya Pak jadi Widya Suara ya, Pak? Waktu kuliah masih. Masih ya, Pak. Tapi setelah beres kuliah 2004 ada Setelah- kabar-kabar harus S2. Oh, akhirnya Bapak bekerja di mana setelah lulus kuliah? kuliah itu saya diangkat jadi staf Pelatihan. P3. Pelatihan ya? Pelatihan. Oke. Jadi Bapak setelah menjadi pengelola barang milik negara, 9 tahun. lalu Bapak kuliah. Iya, Setelah kuliah beres, kuliah itu 4 tahun berarti ya Pak? 4 tahun. Setelah S1 lulus, Bapak berencana ingin jadi Widya Suara. Ternyata peraturannya Widya Suara harus S2. Iya. Maka Bapak akhirnya bekerja sebagai penyelenggara pelatihan. Nah, sampai tahun berapa jadi penyelenggara pelatihan Pak? Minggu pelatihan itu sampai Dari tahun 2000 berapa tadi Pak? 2006. Dari 2006 sampai 2006 sampai 2010. 10. 2010. Oke, S2-nya Bapak tahun berapa? S2-nya itu tamatnya 2010. Oh, S2-nya 2010 tamatnya. 2010. Nah, setelah S2 dapat nih, Bapak makin yakin untuk menjadi Widya Suara. Jadi Bapak terus yakin dengan ingin jadi Widya Suara itu, Pak? Berarti selama 4 tahun jadi penyelenggara juga Bapak pokoknya pengen jadi Widya Suara gitu, Pak? Iya. Atau ada keputusan aku nggak usah lah, aku jadi apa aja lah gitu. Apa emang kekeh Bapak pengen jadi Widya Suara? Kekeh. Oh, gitu ya, Pak? Iya. Kekeh. Berarti ada dorongan yang kuat sehingga Bapak harus menjadi Widya Suara gitu ya. Bapak rasa pengen gitu. Nah, setelah lulus S2 nih, Pak. Setelah lulus S2, Bapak kan lulus S2 nih. Dari S2 tuh 2000 berapa tadi? Sampai 2010. 2010. Nah, terus jadi Widya Suara tahun berapa, Bapak? 10 bulan Oktober. 2010 tuh langsung setelah lulus S2 langsung jadi Widya Suara, nggak lama ya, Pak? Iya. Masya Allah. Jadi udah jadi Widya Suara, Bapak administrasi beres, semua jadi Widya Suara gitu ya, Pak? Sebelum jadi Widya Suara mungkin, Pak, mungkin ada kiat nih buat teman-teman. Apa sih yang Bapak lakukan sehingga Bapak kekeh mereka jadi Widya Suara dan akhirnya Bapak jadi Widya Suara? Kira-kira apa yang membuat Allah menakdirkan Bapak jadi Widya Suara pada waktu itu? Menurut Bapak? Qadarullah ya. Saat itu saya terutama amanat ibu adalah sedekah dan sholat malam. Sedekah dan sholat malam. Pokoknya yang sering diamalkan tuh istighfar 100, bismillah 100, sholawat 100. Kalau boleh spill Pak doanya Bapak itu waktu itu doanya kayak gimana sih Pak? Gimana Pak? Ya Allah, mudahkanlah perjalanan hidup saya. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan hidup saya. Ya Allah, permudahkan segala urusan hidup saya dan jadikanlah saya Widya Suara gitu. Iya. Dan Allah takdirkan 2010 Bapak menjadi Widya Suara. Iya. Alhamdulillah. Nah,
Lalu ketika udah jadi Widya Suara, Bapak berapa tahun jadi pertama? Saya tidak mengalami jadi pertama. Oh enggak Pak, Enggak. Langsung muda. langsung jadi Widya Suara muda karena Muda. kebijakan waktu itu langsung muda dengan Iya. pangkat Bapak ya. Iya. Oke, muda berapa tahun Bapak? Kira 8 tahun lah. 8 tahun muda ya Pak? Iya, Oke, 8 Bapak 8 tahun muda langsung Madya ya Pak? Nah, dia. Oke, nah Widya Suara ini sekarang udah Bapak menjadi Widya Suara Madya ya Pak? Apa pesan Bapak untuk teman Sobat Belajar yang ingin menjadi Widya Suara? Maghrib, gantungkanlah harapanmu setinggi langit. Insya Allah, Allah akan mengikuti permintaanmu. Lambat laun, cita-citamu akan tercapai. Dan gapailah mimpimu dengan sekuat harapan, doa, dan bantuan sedekahnya. Jadi Bapak luar biasa tadi ya dari awal PNS sampai jadi Widya Suara berapa tahun tuh Pak ya? Niatnya terus niat sampai doa gitu ya Iya. Pak? Alhamdulillah qadarullah ya. Setiap tamu yang datang ada nasihatnya, semacam puasa sunnah gitu. Saya lakukan. Bapak lakukannya. Baik. Ya. Terima kasih Pak Wansa ngobrol-ngobrolnya. Luar biasa. Sehat-sehat selalu Pak Wansa. Kita akhiri sesi podcast Ciloto Podcast kita. Terima kasih banyak Sobat Belajar. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.